Dalam sekejap, pandemi COVID-19 mengubur mimpi besar sebuah pesta pernikahan. Semua serba dibatasi, tak bisa sembarangan gelar resepsi. Belakangan, masyarakat dapat lampu hijau dari pemerintah. Aturan menggelar pesta pernikahan akan dilonggarkan dengan syarat wajib patuh protokol kesehatan. Seperti yang dialami Antonius Bayu dan sang istri Bianda, mereka sempat menunda resepsi pernikahan beberapa bulan lantaran pandemi COVID-19 tak kunjung reda. Itu tuh acara di tanggal 19 April, cuman pada saat 19 April itu ya pemerintah lockdown, jadi terpaksa dari gedung juga nggak ngebolehin, akhirnya kita mundur dari jadwal utama dari 19 April itu. Bisa dibilang sih 90% kita gedung udah siap, terus kita juga udah karena saya pakai adat Jawa, kita juga sudah sanggar sudah ready, terus juga ya udah ready semua 90%. Kerugian sulit dielakkan akibat penundaan. Sulit bagi Bayu dan Bianda kala itu untuk merelakan. Tak sedikit uang telah mereka keluarkan, padahal persiapan sudah sangat matang. Dibilang kehilangan sih, kita banyak kehilangan ya, karena waktu kita mutusin mundur, gedung itu nggak balik duit yang sudah kita bayar, dan ada hal juga komponen-komponen lain tuh yang juga nggak bisa balik duitnya. Jadi kalau dibilang rugi, kita juga rugi banyak sih memang di proses nikah kita ini. Resepsi pernikahan yang ditunda ini pada akhirnya tetap diadakan dengan harapan pandemi di Indonesia akan mereda. Resepsinya itu aku tanggal 24 Oktober. Kenapa kita mundur menjadi Oktober tuh, awalnya kita mikir siapa tahu pada bulan Oktober, pada kita nentuin Oktober tuh ya, kita pikir siapa tahu di Oktober ya pandemi ini udah selesai. Kita awalnya mikir seperti itu, karena kan memang waktu kejadian di bulan Maret akhir itu kita nggak tahu seperti apa dampak si corona ini kan. Ternyata ya sampai sekarang masih belum, dan akhirnya ya mau nggak mau kita jalan tetap di bulan Oktober itu sih. Keinginan mereka untuk tetap menggelar acara resepsi diatasi secara kreatif dan tetap mengutamakan protokol kesehatan, yaitu dengan menggelar pernikahan secara drive-thru. Perubahan konsep pernikahan ini tetap membutuhkan usaha lebih dari Bayu dan Bianda. Mereka ingin tetap berkesan bagi para tamu undangan. Yang jelas yang kita kebayang susah itu adalah tamu, karena waktu kita di bulan April itu kita memang set tamunya sekitar ya kurang lebih 1000-an ya, dan di drive-thru ini kita nggak bisa set 1000 kan, nggak bisa set 1000, jadi kita banyak tuh ngefilter tamu mana yang kita undang, mana yang enggak, dan itu cukup takes time sih buat kita. Memang itu yang lumayan sulit buat kita perubahannya ya. Nah terus yang kedua ya dari dekor mungkin ya, jadi kan memang drive-thru itu kan kita memanfaatkan lobi gedung ya. Nah jadi ada adjustment dari sisi kayak dekornya, karena kan dekornya nggak bisa yang kayak di gedung gitu kan, beda itu sih. Resepsi pernikahan yang diadakan secara drive-thru ini menerapkan beberapa aturan yang berbeda dari pernikahan pada umumnya. Semua tahap tentu sangat mengutamakan protokol kesehatan bagi para tamu undangan. Waktu di hari H kita foto pun memang kita lebih pengennya di dalam mobil aja. Jadi tamu lewat, buka kaca, terus foto dari sudut, misalnya dari sudut berlawanan ke arah kita. Kita ngebuffer tuh setiap mobil 1 menit. Gitu sih, setiap mobil 1 menit, makanya ya nggak bisa lama-lama untuk foto sih gitu. Walaupun impian pernikahan Bayu dan Bianda sempat tertunda dan harus mengalami beberapa perubahan, konsep pernikahan yang unik ini mendapatkan respon yang baik dari orang-orang terdekat. Banyak tamu undangan mengaku bahwa resepsi mereka jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Waktu kita pertama kali kirim undangan tuh ya semua sih pada amazed sih, maksudnya pada wah gila sih ini drive-thru kapan lagi, dan reaksinya sih bagus semua ya. Artinya teman-teman yang kita undang tuh jadi kayak kepo, kayak penasaran nih konsep drive-thru ini seperti apa. Sampai sekarang aja kita kalau ngobrol gitu ya suka kayak masih
apa ya, kayak nggak nyangka gitu, nggak nyangka dalam artian wah gila kita nikahnya ini unik banget ini, kita beda. Di circle kita tuh, circle saya sama istri saya itu ya cuman saya aja yang ngadain konsep drive-thru ini kan, dan keren aja sih menurut kita berdua ya, ini beda sih. Jadi ya kita bawa happy aja gitu, meskipun awalnya sempat sedih, sempat stres, ya udah akhirnya kita bawa happy karena ini beda dan unik sih. Menggelar acara pernikahan di tengah pandemi juga dialami oleh pasangan Dodi dan Amalia. Berbeda dengan Bayu yang harus menunda pernikahannya untuk beberapa bulan, Dodi dan Amalia memang memutuskan untuk menggelar akad nikahnya di tengah pandemi. Tadinya prediksinya di akhir tahun, prediksinya itu perkiraan kami atau saya pribadi itu perkiraannya pandeminya akan turun sebenarnya, tapi ternyata sebaliknya gitu. Walaupun diadakan di tengah pandemi, Dodi dan Amalia tetap berusaha mencari cara agar tidak menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19 di pernikahan mereka. Tepatnya di tanggal 31 Oktober, hari Sabtu 2020. Aku sih konsepnya outdoor, jadi biar lebih sirkulasi udaranya kayak lebih, orang juga nggak takut, biar lebih luas aja sih. Mengadakan acara di tengah pandemi menimbulkan berbagai hambatan yang harus dilalui oleh pasangan ini untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka. Persiapannya itu dari bulan Juni ke bulan Oktober, berarti 5 bulan. Lumayan riwah sih untuk nyari vendor dan lain-lain itu. Terus juga nyari tempat yang benar-benar dilihat dari biar nggak padat. Terus sirkulasinya juga oke, jadi yang datang nggak takut untuk datang ke nikahan kita, lebih kayak gitu. Dan ya itu challenge-nya, banyak meeting dilakukan secara virtual jadi. Berbagai prosedur penerapan protokol kesehatan pun dijalankan demi berlangsungnya akad nikah yang aman dan terhindar dari COVID-19. Bahkan di undangan fisik dan digital pun ada kita kasih informasi juga gitu, beberapa protokol kesehatan, ada beberapa peraturan lah yang harus dipatuhin sama tamu undangan. Kayak datang itu di venue kita tuh ada wastafel 2, dan untuk datang pun yang datang dan yang pulang itu jalannya dibedain, jadi tengah-tengahnya itu kita kasih pagar gitu pembatas, jadi kayak one way aja. Terus sama pakai masker, jaga jarak itu pasti. MC selalu ngingetin untuk jangan berkerumun, jangan lepas masker, kecuali foto ya, karena kan kalau masker kita nggak kelihatan. Terus udah sih itu aja, hand sanitizer. Tempat duduk juga diatur, itu di setnya memang sangat berjarak untuk tempat duduk. Dan bahkan bukan hanya masker gitu, sampai pakai sarung tangan juga. Hand sanitizer juga kita sediain juga di beberapa titik. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang negatif dan positif bagi setiap manusia. Meski mengalami beberapa kesulitan saat mempersiapkan acara, serta harus menaati ketat saat pelaksanaannya, Dodi dan Amalia bersyukur acara pernikahan mereka pada Oktober lalu sesuai impian. Sebenarnya tuh aku orangnya simple aja, maksudnya nggak mau yang ribet-ribet, yang penting ya udah. Kemarin sih ya udah impian aku sih, ada keluarga, ada temen dekat, udah sih. Udah cukup. Iya. Disyukuri pasti tentunya bisa menjalankan salah satu perintah agama. Kedua, salah satu yang disyukuri juga ada berkah juga di balik pandemi itu saat melaksanakan pernikahan. Jujur memang secara budget pun lebih terkontrol gitu, lebih terkontrol dan lebih hemat. Dan yang terakhir yang sangat disyukuri juga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan ataupun yang paling penting kita nggak membuat suatu klaster baru gitu. Nggak ada klaster baru setelah pernikahan kita dan semuanya berjalan dengan lancar dan normal. Itu sih yang paling disyukuri.